pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari garis dan sudut, yaitu hubungan antar sudut. Nah, di dalam hubungan antar sudut ini seperti apakah itu? Yuk kita cek langsung di slide. Let's go! Hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Ya, jadi suplemen adalah bahasa matematikanya. Jadi sudut saling berpelurus, ya bisa kita perhatikan seperti ini. Pasangan sudut yang saling berpelurus akan membentuk sudut lurus atau berjumlah 180 derajat. Jadi kalau dibilang berpelurus berarti 180 derajat jumlahnya. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ya. Di sini ada sudut ACD, terus ada sudut DCB. Nah, gitu. Kita bisa lihat bahwa sudut ACD ditambah sudut BCD itu sama dengan 180 derajat. Di mana sudut dari ACD ini adalah X, kemudian sudut BCD ya adalah Y gitu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa X tambah Y sama dengan 180 derajat. Jadi kalau sudut saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada sudut AOC, terus ada BOC ya. Ditentukan besar sudut AOC. Nah, seperti yang kita lihat, gambar tersebut adalah sudut saling berpelurus ya. Jadi, untuk cara menjawabnya ya, jawab. Oke ya. Lihat sudut AOC ditambah dengan sudut BOC itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudut AOC adalah 5A tambah 60 derajat ditambah 3A. Ya, sama dengan 180 derajat. Nah, sama seperti aljabar yang sejenis, mari kita jumlahkan ya. Jadi, 5A tambah 3A berarti 8A ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat ya. Nah, ini 60 derajatnya pindah ke sebelah kanan. Jadi 8A sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Jadi 8A sama dengan 120 derajat. Jadi A sama dengan 120 derajat dibagi 8 gitu ya. Nah, dibagi 8 berarti dapat A-nya berapa? 15 derajat ya. Jadi A-nya 15 derajat. Nah, belum selesai sampai sini. Kalau memang pertanyaannya hanya sampai berapakah nilai A, nah kamu jawab sampai 15 derajat ini. Tetapi kalau misalnya besar sudut AOC, ya ini kan AOC yang ditanya. Berarti kita sudut AOC ya. AOC berarti kan 5A tambah 60 ya, tambah 60 derajat. Nah, masukkanlah si A-nya. Jadi 5 kali 15 ditambah 60 derajat gitu ya. Jadi 5 kali 15 sama dengan 75 ditambah 60 derajat. Jadi sudut AOC adalah 135 derajat. Nah, ini sudut AOC. Kalau ditanya lagi sudut BOC berapa lagi? Yuk langsung aja 180 kurang 135 gitu ya. Jadi tergantung pertanyaannya apa. Yang kedua, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Tadi kalau berpelurus suplemen, kalau penyiku berkomplemen ya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa pasangan sudut yang saling berpenyiku akan membentuk sudut siku-siku atau berjumlah 90 derajat ya. Jadi kita lihat gambar berikut ya. Ini adalah sudut siku-siku ya. Diketahui dari yang tanda ini ya. Jadi sudut siku-siku ya. Nah, ketika ini sudut siku-siku, jumlahnya berarti harus 90 derajat. Nah, bisa kita lihat bahwa sudut ABD, ya, sudut ABD ditambah sama sudut CBD. Sudut ABD itu X, terus sudut CBD-nya adalah Y. Jadi, X tambah Y sama dengan 90 derajat. Jadi, harus 90 derajat. Itu ya. Kita ke contoh soal. Ya, di sini ada sudut siku-siku. Ya, tentukanlah besar penyiku sudut UTP adalah ya. Jadi besar penyiku sudut UTP. Nah, mari kita kerjakan dulu untuk yang mencari nilai A-nya karena kita A-nya nggak tahu ya berapa. Maka sudut
STV ya, ditambah sama sudut UTV ya, harus sama dengan 90 derajat. Nah, yuk kita tambahin. STV adalah 6A ditambah 3A sama dengan 90 derajat. Nah, jadi 6A tambah 3A, 9A ya. 9A sama dengan 90 derajat. Berarti A sama dengan 90 derajat dibagi 9. Jadi A-nya adalah 10 derajat. Nah, itu nilai daripada si A ya. Jadi 10 derajat. Terus yang ditanya adalah penyiku sudut UTV ya. Jadi kalau dikatakan besar penyiku, berarti kalau penyiku dari UTV adalah si STV gitu ya. Karena ditanya adalah penyiku. Kecuali gini, besar sudut UTV, berarti kamu cari ya sudut UTV. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar penyiku. Berarti yang kita cari adalah sudut STV ya. STV itu adalah 6A ya. Jadi sama dengan 6 kali A-nya substitusi 10 derajat. Jadi 60 derajat. Jadi kalau penyiku dari UTV berarti jawabannya adalah 60 derajat. Tetapi kalau ditanya sudut UTV berarti 30 derajat gitu ya. Jadi karena ini penyiku sudut UTV berarti sudut yang lain yang ditanya, penyiku dari sudut itu gitu ya. Terus kayak pelurus sudut ini gitu. Jadi temennya ya, jadi lawannya gitu. Jadi sudut yang lain yang ditanya gitu ya maksudnya ya. Jadi bedakan pertanyaannya besar sudut UTV dengan besar penyiku sudut UTV. Oke, kita ke contoh soal lagi. Besar suatu sudut 4/5 kali penyikunya. Besar sudut itu ada. Nah, untuk penyelesaiannya ya, kamu mengartikan dari kalimatnya gitu ya. Besar suatu sudut 4/5 kali penyikunya. Besar sudut itu adalah, nah, jadi cara penyelesaiannya, kita ibaratkan suatu sudut itu adalah X ya. Jadi suatu sudut kita buat X gitu ya. Jadi X, nah besar suatu sudut 4/5 kali penyikunya. Jadi 4/5 kali dari penyikunya. Penyiku itu berarti 90 ya. Jadi 90 derajat dikurang X. Nah, jadi artikan kalimatnya seperti apa ya. Nah, karena kita mau nanya X ini mau gimana caranya gitu ya. Jadi mari kita kali silang, yang ini kalikan ke atas ya. Dikali, jadi hasilnya 5X ya. Jadi 5X sama dengan, nah kemudian yang kedua ini 4 kali 90 derajat. Seperti aljabar ya, kaliin ya. Jadi 4 kali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Terus dikali lagi 4 kali min X, jadi min 4X. Nah gitu ya. Jadi ini yang sejenis pindahkan ya. 5X, ini negatif 4X berarti tambah. Jadi 5X tambah 4X gitu ya. Jadi 9X sama dengan 360 derajat. Jadi X sama dengan 360 derajat dibagi 9. Jadi X sama dengan 40 derajat. Jadi besar sudut itu adalah 40 derajat gitu. Misalnya lagi ditanya kalau berapa pelurus dari sudut itu. Nah, berarti kalau pelurus 180, maka 180 kurang 40. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung permintaan soalnya seperti apa gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Sudut A besarnya 2/3 kali komplemennya. Maka besar suplemen dari sudut A adalah, kalau komplemen, apa artinya komplemen? Komplemen itu adalah siku-siku ya, penyiku ya. Jadi kamu artikan dulu, ini adalah penyiku. Nah, penyiku ya. Kemudian kalau suplemen berarti pelurus. Nah, itu harus hafal istilah-istilahnya ya. Jadi kalau misalnya sudut A katanya ya, jadi kita
buat sudut A besarnya itu ya sama dengan 2/3 kali komplemennya. 2/3 kali komplemen penyiku, berarti 2/3 kali dari 90 kurang X, gitu ya. Nah, mari kita kalikan sama seperti yang soal sebelumnya, ini kali silang ke sini, ya. Jadi hasilnya 3A sama dengan, habis itu ini kali silang. 2 kali 90, terus 2 kali min X, ya. Jadi, 2 kali 90 adalah 180. Kemudian, 2 kali min X, min 2X. Yuk, pindahkan lagi. Ini 180, terus, kok jadi X sih? A ya. Tadi kita misalkan A ya, sudut A. Berarti ini A. Oke, ya. Kemudian, ini pindah ya, jadi 3A. Ini pindah jadi plus ya 2A. Nah, jadi 5A sama dengan 180 derajat ya. Oke, jadi A sama dengan 180 derajat dibagi 5 gitu ya. Jadi A sama dengan 180 bagi 5 berapa? Nah, jadi 180 bagi 5 adalah 36 derajat. Jadi itu sudut A-nya 36 derajat. Yang ditanya apa? Suplemen dari sudut A. Berarti kalau suplemen yang ditanya, ya, jadi suplemen itu pelurus ya. Jadi pelurus dari 180 ya. Miss buat ke sini ya. Jadi 180 derajat dikurang dari A itu. Nah, kan suplemen dari sudut A ya. Jadi sama dengan 180 derajat dikurang 36 derajat. Jadi hasilnya adalah 144 derajat. Nah, gitu. Jadi jawaban akhirnya adalah 144 derajat. Gitu ya. Jadi artikan kalimatnya seperti apa. Ingat komplemen penyiku, suplemen pelurus. Nah, gitu ya. Oke, contoh soal berikutnya lagi. Diketahui sudut A 2x tambah 30 derajat dan sudut B 5x tambah 10 derajat. Jika sudut A dan B saling bersuplemen, ya, maka besar sudut B adalah, nah yuk kita kerjakan. Kita ketahui tadi sudut A ya. Sudut A saling bersuplemen, berarti jumlahnya harus 180. Jadi sudut A tambah sudut B itu harus sama dengan 180 derajat. Itu dulu ya pengertiannya. Kemudian tinggal masukkan ya sudut A-nya itu 2x tambah 30 derajat ya. Ditambah sudut B-nya 5x tambah 10 derajat ya. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini karena penjumlahan berarti ya sama aja ya. Jadi 2x tambah 30 tambah 5x tambah 10 sama dengan 180 derajat ya. Kemudian mari kita satukan yang sejenis. Jadi 2x tambah 5x berarti 7x. Ditambah 30 tambah 10, 40 ya. Sama dengan 180 derajat ya. Kemudian 7x-nya tetap sebelah kiri sama dengan ya 180 derajat. 40-nya pindah ke sebelah kanan berarti jadi kurang 40 derajat ya. Jadi 7x sama dengan 180 kurang 40 140 derajat. Jadi x sama dengan 140 dibagi 7. Berapa x-nya? 20 derajat. Itu x ya. Ini nilai x. Terus yang ditanya apa? Besar sudut B ya. Karena ditanya adalah besar sudut B ya. Atau nanti ditanya sudut A, ya kamu harus lihat sudutnya ya. Pertanyaannya apa? Jadi kalau sudut B yang ditanya berarti 5x tambah 10. Ya, mari kita substitusi x-nya. Jadi 5 kali 20 ditambah 10. Ya, jadi 5 kali 20 100 ditambah 10. Ya, jadi sama dengan 110 derajat. Jadi besar sudut B adalah 110 derajat. Kalau ditanya sudut A, berapa tuh sisanya? Ya, jadi sisanya dari 180, pasti kayak seperti itu, gitu ya. Ingat, baca soalnya baik-baik, terus pertanyaannya apa, langsung kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi dipahami soalnya, kalimatnya baik-baik.
Nah, sekarang sudut saling bertolak belakang ya. Jadi tadi sudah bersuplemen, berkomplemen, terus saling bertolak belakang. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang sama besarnya. Jadi kalau mereka sama-sama tolak belakang, ya bukan tolak angin ya, tolak belakang sama besarnya. Nah, seperti ini ya. Di sini bisa kamu lihat bahwa yang bertolak belakang itu sama ya. Bisa kamu lihat di sini. Ini yang garisnya cuma satu, berarti ini sama yang ini. Nah, mereka bertolak belakang ya. Kemudian yang ini yang dua ya udah ditandain yang samanya yang mana itu saling bertolak belakang, maka itulah yang sama besar sudutnya. Jadi sudut AOC sama dengan sudut BOD, terus sudut AOD sama dengan sudut BOC gitu. Sekarang hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, seperti apa sih maksudnya ini? Ya, jadi kalau dua garis itu dipotong oleh garis lain, tapi dua garis itu sejajar ya, kan kita udah belajar sejajar itu seperti apa ya, terus dipotong sama garis lain. Nah, like this ya. Jadi garis sejajarnya M sama L ya, M sama L ini sejajar. Nah, kemudian dipotong dengan garis K. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Baru kita akan lihat hubungannya seperti apa ya. Yang pertama dulu ya, pasangan sudut-sudut sehadap. Ya, kita akan belajar tentang pasangan sudut-sudut sehadap. Seperti apa sih yang kalau dikatakan sudut sehadap ya. Kita bisa lihat dalam gambar ini, sudut-sudut sehadap contohnya seperti ini ya. Jadi sudut yang 1 dengan 5. Nah, itu artinya sahadap ya, berarti sudut 1 itu sama dengan sudut 5. Ya, jadi kalau sudut 1 sama sudut 5 ini besarnya sama. Jadi kalau misalnya sudut 1 30 derajat, berarti sudut 5 juga 30 derajat. Nah, itu ya. Kemudian habis itu kita bisa lihat lagi yang mana lagi nih? Sudut 3 sama sudut 7. Oke, ya ditandain warna merah ya. Jadi sudut 3 sama dengan sudut 7. Kemudian ada lagi nggak? Ada ya, sudut 2 sama sudut 6. Ya, sudut 2 sama dengan sudut 6. Kemudian, satu lagi ya, sudut 4 dengan 8. Ya, sudut 4 sama dengan sudut 8. Oke ya, jadi ada 4 pasangan sudut-sudut sahadap. Kemudian yang kedua, pasangan sudut dalam berseberangan. Ya, sekarang kita dalam berseberangan. Kalau dikatakan sudut dalam berseberangan, ya, berarti yang dalam nih, yang dalam, yaitu sudut 3 dengan sudut 6. Nah, itu berseberangan kan mereka, tetapi di dalam. Ya, jadi sudut 3 sama dengan sudut 6. Terus, oke, satu lagi, sudut 4 dengan sudut 5. Ya, berseberangan juga mereka. Jadi sudut 4 sama dengan sudut 5. Gitu ya. Kemudian kalau luar, nah sekarang luar ya. Tadi di dalam, sekarang di luar. Berarti kita ganti ya. Sudut 1 dengan 8. Nih, sudut 1 dengan 8 ya. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 8. Terus yang mana lagi? Satu lagi sudut 2 sama 7 ya. Oke, sudut 2 sama dengan sudut 7. Nah, jadi ini besar sudutnya pasti sama ya. Oke, selanjutnya hubungannya masih gambar yang sama ya. Sekarang sudut-sudut dalam sepihak. Kalau dikatakan sudut-sudut dalam sepihak, ya kita bisa lihat bahwa sudut dalam sepihak ini kalau dijumlahkan harus 180 derajat ya. Jadi kalau dijumlahkan harus 180 derajat ya. Misalnya nih sudut, bentar nih, kasih warna yang lain ya. Jadi sudut 3 dengan sudut 5. Ini kan sudut dalam ya, tapi mereka sepihak. Nah, jadi
sudut 3 ditambah sudut 5 ini harus 180 derajat. Nah, itu artinya ya. Jadi harus 180 derajat. Jadi kalau misalnya sudut 3-nya 20 derajat, sudut 5-nya berarti 160 derajat gitu ya. Jadi harus jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut 4 dengan 6. 4 dengan 6 ya, sudut-sudut dalam sepihak ya. Jadi sudut 4 ditambah sudut 6 itu juga harus 180 derajat gitu. Sekarang sudut-sudut luar sepihak ya. Berarti kalau sepihak yang mana nih? Yang kalau di luar. Nih. Kalau di luar berarti sudut 1 dengan 7 ya. Jadi itu juga harus 180 derajat. Jadi khusus yang sepihak ya. Sepihak ini harus 180 derajat. Jadi sudut 1 ditambah sudut 7 itu sama dengan 180 derajat. Terus satu lagi 2 sama 8 ya. Jadi 2 ditambah 8 harus 180 derajat gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Nah, tantangan soal ya. Nih, ada gambar ya, jadi ada gambar segitiga besar sudut BCA, yang berarti yang ditanya BCA, berarti ini yang ditanya nih, ya X. Jadi ini yang ditanya, besarnya berapa. Nah, kamu ingat kalau satu segitiga, ya, kalau dalam segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat, ya. Jadi tentukanlah besar sudut BCA ini berapa, ya. Coba kamu lihat yang mana pelurus, yang mana penyiku, terus disimpulkan besar sudut BCA yang mana, berapa gitu ya. Nah, silahkan dijawab tantangan soalnya. Semoga kamu beruntung mendapatkan poin plus kali ini ya. Terus tulis jawaban kamu dengan format nama, kelas, nomor absen. Jangan lupa ya. Oke, good luck. Semoga beruntung. Oke, thank you kelas sudah menyimak materi kita mengenai hubungan antar sudut, dan Miss berharap kamu semakin memahami mana sudut saling berpenyiku, sudut saling berpelurus, sudut saling bertolak belakang, terus jika dipotong oleh garis lain ya ketika dua garis sejajar. Oke, tetap semangat untuk belajarnya, terus berlatih, and see you next time. Bye-bye.